kali ini kita akan bahas topik keuangan dengan bahasa santai tapi tetap berbobot. Aku Rahma dan hari ini aku ditemanin oleh Azka dan Maya. Kita bakal ngobrolin topik yang lagi sering dipakai di perusahaan, yaitu penandaan hybrid. Halo Rahma. Halo Rahma, halo semua. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Kita mulai dari Azka dulu. Sebenarnya apa sih penandaan hybrid itu? Pendanaan hybrid itu adalah bentuk pendanaan yang menggabungkan dua unsur, yaitu utang dan ekuitas. Jadi sifatnya setengah pinjaman, setengah modal. Contohnya kayak obligasi, konversi, dan saham preferensi. Oke, jadi nggak murni utang dan nggak murni modal aja ya. Maya, menurut kamu kenapa perusahaan banyak mulai pakai penandaan hybrid? Karena pendanaan hybrid ini fleksibel banget Rahma. Perusahaan bisa dapat dana besar tanpa harus langsung nambah uang penuh, tapi juga gak harus langsung melepas kepemilikan saham besar-besaran. Jadi risikonya bisa lebih terkontrol. Cukup menarik. Kalau dari sisi manajemen risiko keuangan, apa sih keuntungannya? Keuntungannya itu perusahaan bisa mengatur beban bunga, menjaga rasio utang tetap sehat, dan punya ruang untuk mengatur arus kas. Kalau kondisi keuangan lagi turun, beban pembayaran bisa lebih ringan dibandingkan utang murni. Berarti lebih aman dibanding pinjaman biasa ya? Betul, karena bisa menurunkan resiko gagal bayar. Maya, ada nggak sih contoh perusahaan yang pakai penandaan hybrid? Contohnya ada banyak. Contohnya perusahaan-perusahaan besar yang menerbitkan obligasi konversi awalnya itu dianggap utang tapi nanti bisa diubah jadi saham. Jadi perusahaan punya waktu untuk menyiapkan kondisi keuangannya sebelum saham benar-benar dilepas. Untuk resikonya sendiri itu apa ya, Mai? Risikonya kalau perusahaan performanya kurang bagus, investor bisa rugi karena nilai sahamnya turun. Sementara dari sisi perusahaan, kalau terlalu sering pakai hybrid, bisa bikin struktur modal jadi kurang stabil seperti itu. Menurut Azka, kapan penandaan hybrid paling cocok digunakan? Pandangan hybrid cocok dipakai saat perusahaan mau ekspansi besar, tapi masih ingin menjaga stabilitas keuangan dan nggak mau terlalu terbebani utang. Wah, seru banget ya pembahasannya. Jadi bisa kita simpulkan, penandaan hybrid adalah solusi penandaan yang fleksibel, bisa menekan resiko keuangan, tetapi tetap harus dikelola dengan hati-hati. Terima kasih buat Azka dan Maya atas penjelasannya kali ini, dan buat teman-teman yang sudah dengerin, semoga podcast ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih kembali. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Rahma, izin pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!